Assalamualaikum teman-teman. Oke, hari ini saya mau meliput desa yang digulung dan ditelan oleh longsor hingga menewaskan sekitar 19 orang. Media teman-teman banyak memilih untuk tidak menelusuri kegiatan atau aktivitas apa yang terjadi di desa ini. Sebab saya teringat dengan kasus di Banjarnegara, Petobo, Jono Oge, Sigi yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, yang ternyata penduduknya membudayakan dan terkesan membiarkan berjalannya maksiat seperti perjudian, prostitusi, miras, dan lain-lain. Dan setelah saya investigasi lebih dalam, ternyata desa yang berada di pelosok Nganjuk ini ternyata adalah sarang pelampiasan seks malam dan minuman keras, teman-teman. Jadi bisa jenengan nanti tonton terus kesaksian atau testimoni dari mantan ketua RT di desa ini. Nah, oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama salah satu di antara warga desa Selopuro, Selopuro, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang sekitar berapa bulan yang lalu nih, perkiraan? Sudah 6 bulan. 6 bulan yang lalu ya. 6 bulan yang lalu, sebagian dari warga yang menepati di desa Selopuro ini kemudian tertelan oleh tanah atau terjadi longsor dahsyat ya, sehingga menewaskan sekian banyak orang. Dan alhamdulillah untuk rumah dari Bapak Sinten nih, Pak Juni yang ada di belakang ini masih bertahan, teman-teman. Masih bertahan satu, yang iya. Satu sudah hilang. Yang satu hilang ya. Yang sebelah itu, nah itu orangnya sudah pergi ya, kosong ya. Jenengan bagaimana untuk keluarga jenengan? Ada yang mohon maaf ya meninggal dunia apa bagaimana? Ya meninggal dunia. Meninggal dunia. 3 orang. 3 orang sekeluarga. Siapa saja nih? Ya bojo kula kan sama anak saya, bapak kula. Oh, bapaknya. Pakai sana. Nah ini siapa yang masih bertahan? Oh, cucu saya. Iya. Cucu. Jadi tinggal bersama dengan cucunya sekarang berarti ya, sudah ditinggal. Cucu 2, anak 1. Anak 1 ya, sama istri ya. Ya, jenengan nggih. Sesi tak kabeh ta. Mohon maaf, gimana perasaan jenengan tinggal? Ya. Bagaimana ya? Pertama kali gimana itu perasaan? Ya perasaan saya ya wong saya kehilangan semuanya ya. Iya, panik. Harta sudah hilang juga. Sudah hilang. Iya. Rumah hilang, istri sama anak saya sama bapak saya hilang. Oh, iya. Coba kita melihat rumah warga yang tertimbun gitu ya. Coba ya ke sana ya. Nanti sekalian cerita di tempat mana istri dan anak jenengan itu tertimbunnya ya. Nah, ini teman-teman. Jadi inilah desa ya, sebagian dari desa Selopuro ini yang tertimbun oleh longsor atau tanah ya. Saya sama anak saya di sini ya. Di mana? Di sini. Oh, di situ ya. Itu bagian kamar. Ruang tamu. Oh, ceritanya gimana? Ya, ada kejadian, ada suara seperti motor helikopter sing ndek niku. Nggih. Wir-wir niku make apa pake kae. Apa to mak kae kula ngoten niku pun langsung grebek men sadar santen tiyang gangsal niku. Tertimbun to mriki. Iya. Alhamdulillah kula tasik selamat kalih cucu kula kalih niku. Jenengan bisa selamat keluar waktu itu ya? Enggak. Di mana? Di rumah. Saya ya ikut tertimbun juga.
Tapi masih, Ya, alhamdulillah masih hidup. berarti jenengan ketika tertimbun tuh berlangsung berapa lama? Ya, saya tertimbun enggak begitu tertimbun saya bisa enggak sadar di sini. Berapa lama di situ jenengan? Ya lama, udah 2 jam. 2 jam ya. 2 jam di dalam rumah. Di dalam rumah 2 jam. Ya saya begitu terjadi baru maghrib. Saya terus tertimbun di sini. Mendengar seperti helikopter ini. Iya. Wir-wir nih terus langsung betul sadar. Iya. Terjadi longsor. Iya. Ya, terus sadar saya, cucu yang laki-laki itu manggil saya. Gimana? Saya bisa sadar. Terus saya sadar itu saya posisi megang HT komunikasi radio ini. Iya. Saya komunikasi sama teman saya yang di Ngepeh. Ngepeh sama di Duko. Pak, Surapura longsor ini saya tertimbun. Terus alhamdulillah niku kanca kula langsung mriki. Langsung teko niku langsung. Jadi evakuasi kula niku langsung di dalane. Terus mae tasik jam setengah kalih niku nembe kenging. Nggih. Langsung. Nah sing duga kula sing ninggal niku langsung dipendet niku jam 3 nembe jam 3 dalu. Langsung malam nggih. Jelang subuh itu ya. Nah, bapak kula jam 3 siang ngeten iki mriki. Oh, ini rumahnya bapak jenengan nggih? Ya yang itu yang depannya belakangnya yang tasik adek itu. Yang belakang 2 rumah. Iya. Yang sini 1 rumah. Jadi coba jenengan petakan ini di sini sebelah kanan jenengan ini ada rumah juga nggih? Ini rumah saya. Ini sini? Terus ini rumahnya Mbak Fatim. teman saya. Mati bagaimana? Sehat semua? Apa meninggal? Meninggal. Satu. Terus yang sini rumah saya, bapak saya. Bapak jenengan nggih? Ya, di situ 1. Wafat nggih bapak nggih jenengan nggih. Istrinya gimana? Istrinya masih nggih. Sebelah sana juga ada nggih. Terus belakangnya Mas ada rumah juga apa gimana? Itu di rumahnya Mbak Yul. Warung sing sebelah jalan masih hidup. Masih hidup ya. Keadaan pertama terjadian itu mengandung. Hamil. Mengandung. Perkiraan ada berapa rumah yang tertimbun di sini? 11. Bilang semuanya 11. 11 rumah tertimbun ya. Seperti itu ya. Oh ya. Iya, jadi yang rusak yang tertimbun 11 orang, cuman yang rusak seperti milik jenengan nggih. Jenengan rumahnya 11 rumah. 11 rumah ya. Orangnya 19 yang meninggal. Semua jumlah. Yang meninggal nggih. Kalau ada orang luar ya nggak tahu. Iya. Coba kita ke sana nih, coba naik ke atas sedikit. Pemandangannya cuaca sangat indah di sini ya, pemandangannya. Itu dari sana ya longsornya nggih. Pusat. Ya sini rumahnya warung yang mengandung. Yang hamil ya. Yang hamil itu. Ya sini yang tinggi ini. Iya. Ini nih. Rumah jumlahnya 3 rumah. 3 rumah. Terpendam semua. Jumlahnya orangnya yang meninggal 11 orang. 11 orang. 3 rumah 11 orang. Masya Allah. Jadi nggak ada sampai semuanya nggak ada yang bisa terselamat ya? Nggak ada. Yang selamat cuma menantu keadaan bekerja di luar. Di merantau ada yang di Jakarta, ada yang di Kalimantan. Nggih. Di sini teman-temannya. Di sini yang paling parah berarti nggih. Iya. Ini 3, yang ini warung yang mana Parmi. Iya. 1, jadi 4 orang, 4 rumah ini. Iya. Rumah. Nggih. Tapi sudah pas jenazahnya sudah dievakuasi apa? Semua sudah. Sudah ya. Kalau yang ada orang luar enggak tahu. Ada apa tidak enggak tahu saya. Ya yang saya tahu
cuma warga saya tuh. Berarti kan peralatan-peralatan rumah yang Ya, ada di semua. dalam itu sudah ambil semua ya? Sudah tenang. Pokoknya yang masih benar. terimbun ada, Heeh. yang sudah diambil seperti sepeda itu sudah bisa. Iya. Cuma belum semuanya. Iya, iya. Yang di sini masih. Saya teringat dengan apa likuifaksi yang di Palu dulu, Iya. Sulawesi. Hmm. Kemudian ada yang model seperti ini itu di Banjarnegara kalau nggak salah. Itu tertimbun seperti ini. Satu desa malah di situ itu. Mohon maaf Ge, Ya. mungkin jenengan bisa menjawab. Sebenarnya kalau dari kebudayaan atau keseharian warga sini ada yang mungkin jenengan tidak suka waktu apa gitu. Warung sebenarnya. Warung. Iya, warung. Warung apa nih? Warung itu ya jual seperti alkohol, Hmm. minum-minuman, terus Judi. yang habis ini Ya. dibuat karaoke. Waduh. Geng. Saya nggak suka, saya tuh di situ. Perjudian juga ada. Tidak ada ya. Karena masalah perjudian tidak ada. Cuman yang sering tuh Ya, minuman sering keras ya. minum keras, karaoke. Karaoke ya. Ya. Perempuan enggak ya? Perempuan. Iya. Sama perempuan juga. Seks gitu. Sing punya rumah ya. Modelnya kayak prostitusi gitu gitu. Iya. Lokalisasi itu. Saya nggak suka. Mungkin itu gitu. Saya sudah peringatkan 3 kali, Hmm. dia Hmm. malah memusuhi saya. Masya Kan Allah. saya Hmm. sebelum ini longsor kan saya Iya. bekas RT. Iya. Saya berhenti 1 tahun terjadi longsor ini. Iya. Saya sudah berhenti 1 tahun terjadi longsor ini. Artinya jenengan sudah mengingatkan gitu. Sudah. Sering mengingatkan. Sudah. Apa tidak hanya jenengan mungkin ya yang sering mengingatkan seperti itu. Ya saya. Di situ Malah kan saya ada saya dimusuhi. dimusuhi jenengan. Oh. Kan saya sama almarhum adik ipar saya Iya. yang bisa mengulang ngaji di sini. Iya. Itu sudah wafat. Terkena Iya, ini sama- gara-gara ini enggak, juga. enggak. Enggak. Itu sama adik saya itu saya peringatkan. Oh, enggak. Kan sebelumnya ya adik saya kan alhamdulillah bisa mengajari orang ngaji. Iya. Di sana saya dapat info katanya di sana juga ada kiai nggih. Ya, Yang musola itu. Mungkin beliau wafat. sering kapan wafat? terjadi ini longsor. Iya. Perkiraan belum ada 40 harinya. Innalillahi wa inna ilaihi sudah raji'un. wafat. Iya. Enggak. Saya itu dulu ketika setelah terjadi longsor ya, Iya. perkiraan 1 minggu saya ke sini. Mbah Kiai itu masih ada. Ada. Nah, saya mau sempat wawancara dengan beliau, berhubung beliau katanya lagi sakit, Iya. beliau istirahat, jadi saya nggak berani mengganggu. Mungkin kalau Mbah Yai sendiri mungkin sering komunikasi sama jenengan masalah. Ya mengingatkan Hmm. adanya warung itu. Berarti Mbah Yai juga mendorong jenengan. Iya. Hmm. Mbaya itu masih adik ipar saya. Hmm. Gitu. Jadi saya masa-masa itu kan berjuang sama-sama gitu loh. Oh iya, jadi itu yang dimaksud sebenarnya. Mulai Masya saya Allah. kan nggak suka ada warung seperti itu kan kita caranya nggak Iya, nggak betul. suka ya. Jadi ini baru terungkap berarti ya. Memang di Banjarnegara juga kasusnya sama, Pak. Di sana Ada. banyak perjudian juga, pelacuran juga. Yang Akhirnya tertimbun juga, tapi sudah lama itu. ada yang jelas kemungkinan saja Heeh. yang Allah itu mengamuk. Iya betul. Mengamuk. Iya. Wong terjadi ada yang lihat ya. Nggih. Ini sing lihat punya warung ini. Iya. Pertama kali yang dihabiskan warung itu. Warung dulu. Sekeluarga sudah habis semua, baru lemah tanah ini sudah nggak muat, Iya. begitu ambil. Oh iya. Iya. Pertama kali warung yang Warung habis itu ya, semua. yang Warung minuman keras tuh ya. sudah semua. Iya. Jadi jenengan sudah sering memberikan peringatan di masa jadi RT ya. Ya. Setelah itu Sering. baru jenengan sudah tidak lagi jadi ya, pensiun gitu ya. Sudah berhenti saya 1 tahun, baru 1 terjadi. tahun terus terjadi longsor. Longsor ya. Betul. Dan jenengan menegur itu tidak hanya
inisiatif pribadi tapi ada komunikasi dengan Mbah Yai itu ya. Ada. Iya, Mbah Yai. Sinten asmane kula Bapak supir? Sarengat. Sarengat. Bapak Sarengat nggih. Adik saya. Aku mau komunikasi sama beliau tapi sakit di waktu itu. Norwegia. Nggih, nggih, nggih. Jadi warungnya ada 2 nggih. Ya, ini yang carry, Ya. yang belakang ya saya. Yang pertama kali di sini. Pertama kali. Loh, kenapa kok di sini menjadi pusat? Katakan mungkin pusat ya, pusat minuman keras, kemudian baik pusat untuk kawasan sini loh. Enggak Padahal tahu kan saya. posisinya kan di pelosok toh, Iya. di pelosok. Enggak tahu saya. Kemungkinan ya ada yang mendukung. Yang menikmati tidak hanya desa sini ya? Tidak. Oh. Orang luar. Sebanyakan Di sini cuma per kakak, Mas. 4 kakak. Lebih. 43 kakak. 43 kakak. Jumlah per orangnya 142. 142. 142 orang. Bagaimana keadaan di antara mereka, Mbak? Keadaannya. Kalau saya kan baru jaga hari ini, jadi untuk keadaannya ya ada ya, katanya sih ada yang terkena, ada yang kena virus COVID tapi udah disendirikan di rumah sakit umum. Untuk di sini normal semua, nggak ada keluhan apa-apa. Untuk konsumsi bagaimana, Mbak? Untuk konsumsi Berjalan lancar atau lancar, nggak ada kendala apapun, nggak ada. Wah, belum habis sudah dikasih lagi, belum habis sudah. kelebihan Iya, berarti? malah kelebihan. Untuk pakaian dari donatur juga Banyak ya. banyak, masih di posko yang satunya lagi. Ini diprediksi akan berlangsung berapa lama warga ini harus mengungsi, Mbak? Kalau waktunya belum bisa Belum nentuin. bisa, ya? Iya, soalnya kan masih, soalnya mau dipindah juga pindah kemana tempatnya kan belum tahu juga. Belum lagi musimnya masih seperti Ya ini ya, Mbak? musimnya kan masih penghujan juga, kalau disuruh balik lagi juga nggak mungkin. Iya. Kondisi tanahnya kan terus bergerak. Oh, enggak. Informasi yang jenengan dapatkan yang meninggal dunia berapa? Yang meninggal dari data